Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa lagi. Salam hormatku dan santun selalu kepada para sahabat tercinta baik di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji 4 kalimat thayyibah, yakni 1 subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, dan yang keempat Allahu Akbar. Dan yang kelima, la haula wala quwata illa billah. Jadi untuk kali ini kita mengkaji kalimat thayyibah yang pertama, yakni subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, Maha suci Allah. Bagi manusia, bagi diri kita selama ini, apapun yang kita cintai di dalam hati kita, apapun itu, maka hati kita selalu mensucikannya di hati kita. Contoh, kita ingin sekali beli mobil. Contoh itu, kita sangat ingin sekali membeli mobil. Maka terciptalah cinta-cinta yang ada di dalam hati ini akan sebuah mobil. Maka dimahasucikanlah apa-apa yang kita cintai, yakni mobil itu, di dalam hati kita. Jadi kemanapun, dimanapun, apa yang kita cintai, kita mahasucikan di hati kita. Yakni maksudnya dimahasucikan bagaimana? Di dalamnya kita ingat terus, di dalamnya kita terbayang-bayang terus dengan apa yang kita cintai. Jadi terlintas mobil yang kita cita-citakan untuk membelinya, seakan-akan bayangan itu sudah menggema di dalam dada. Dimahasucikan
Jadi selain mobil sudah tak ada lagi yang terlintas di dalamnya. Jadi mobillah yang paling sangat kita cintai ketika kita menginginkan bisa beli mobil. Jadi sucilah mobil itu bagi diri kita. Jadi mobil itu dimahasucikan di dalam hati dan pikiran kita, di dalam ingatan-ingatan kita. Karena di hati kita sangat amat mencintainya. Jadi apapun yang kita cintai maka akan menggema di hati kita. Akan kita sucikan di saat apapun. Diri kita, badan kita yang amat sangat kita cintai ini selalu kita sucikan. Selalu kita adakan. Selalu kita gemahkan di dalam hati kita. Karena yang kita cintai selama ini selain Allah. Maka apapun yang kita cintai selain Allah, maka semua hal itu akan menggema di hati kita. Contohnya, ingin apa saja, ingin memiliki apa saja, pasti di dalam hati kita tergema apa yang kita inginkan, tergambar apa yang kita inginkan. Sama halnya kepada Allah. Jika memang kita cinta kepada Allah, selama ini kan kita menggema-gemakan di dalam syariat-syariat kita. Aku cinta pada Allah. Aku cinta pada Tuhan. Tapi selama ini hanyalah omong doang. Akan tetapi di hati kita cintanya bukan kepada Allah. Akan tetapi cintanya hanya kepada ciptaan-ciptaan Allah. Pertama, cinta kepada diri kita sendiri. Yang kedua, kita cinta kepada hidup kita sendiri. Yang ketiga, kita cinta kepada badan kita sendiri. Yang keempat, kita cinta kepada apa-apa yang di dekat kita, seperti anak, istri, suami, atau harta benda yang kita miliki. Itulah cinta-cinta yang selama ini ada di hati kita, yang selama ini kita mahasucikan keberadaannya di hati kita, sehingga lestari ingatan itu di dalamnya. Yang dimaksud mahasuci itu apa sih? Yang dimaksud mahasuci itu dunia terngiang-ngiang di hati kita, babakan dunia, bukan babakan ilahiyah, yakni dunia yang kita cinta-cintai itu terngiang-ngiang di dalam singgasana hati kita, sehingga menguasai di dalam relung-relung yang terdalam di hati kita. Jadi apa yang kita cintai di dalam hati kita pasti akan memenuhi hati kita. Jadi coba kita tes, coba kita nilai, coba kita hayati hati kita ini. Cintanya kepada Allah kah?
atau cintanya kepada selain Allah. Nah, tadi itu keterangan tentang cinta-cinta atau memahasucikan hal-hal selain Allah. Nah, sekarang kita menginjak bagaimanakah bagaimanakah semestinya bila kita dikatakan cinta kepada Allah, bila kita dikatakan Abdullah, bila kita dikatakan hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Bagaimanakah semestinya kondisi hati kita bila kita dinyatakan bahwa kita cinta kepada Allah? Tentunya bila kita dikatakan cinta kepada Allah, tentunya bila kita dikatakan menghamba kepada Allah, maka pastilah yang di dalam hati kita menghiasi kalbu kita, yakni hayatullah. Hayatullah lah yang menghiasi relung-relung kalbu kita, yang akan menguasakan apapun pergerakan-pergerakan badan-badan ini, yang berkuasa atas apapun aktivitas-aktivitasnya badan ini, yang berkuasa atas apapun bolak-baliknya hati ini. Jadi inilah yang dimaksud cinta. Jadi inilah yang dimaksud mahabbatillah. Jadi bila kita ingin disebut hamba Allah yang nyata, kekasih Allah yang nyata, maka mahasucikanlah hayatullah di hati ini. Maksudnya dimahasucikan itu, gembahkanlah kesucian hayatullah di dalam hati ini, baik di dalam maupun di luar diri kita ini. Sucikanlah kekuasaan hayatullah atas segala sesuatu ciptaan-ciptaannya. Jadi janganlah engkau pandang ciptaan-ciptaannya, janganlah engkau sucikan ciptaan-ciptaannya di hatimu, janganlah engkau sucikan apa-apa keinginan-keinginan hatimu, sehingga keinginan-keinginan hatimu, hal-hal yang selain Allah, meracuni jiwa-jiwa kita, sehingga kita jauh dari Sang Kekasih. Jadi mahasucikan, jadi selalu adakan, jadi selalu gemahkan hayatullah di relung-relung hati ini, di relung-relung badan ini. Jadi tak satu pun nama-nama yang ada di badan ini, tangan, kaki, telinga, kepala, mata, mulut, semuanya dirajai oleh hayatullah. Tak satu pun yang luput
dari kerajaan Allah, kerajaan hidup. Maka itulah sucikanlah setiap saat dan setiap waktu. Dengan apa cara mensucikan Allah? Dengan cara menyaksikan kerajaan hayatullah yang meliputi dalam dan luar tubuh ini. Jadi megahkan kerajaan hayatullah, kerajaan Allah selalu maha sucikan. Itulah yang dimaksud ingat. Itulah yang dimaksud zikir. Dan itulah yang dimaksud kalimat thayyibah. Selama ini kita hanya membaca babakan dohiriyah saja. Ketika selesai sholat 5 waktu, kita hanya membaca di dalam mulut kita, lewat lisan kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kita tidak mensucikan Allah. Sesungguhnya kita jauh dari mensucikan Allah. Meskipun kelihatannya kita berucap, berzikir, subhanallah, maha suci Allah. Akan tetapi praktek di hati kita yang menggema bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendirilah yang merasa mampu mengucap subhanallah. Jadi raja di rajanya hati kita selama ini hawa nafsu kita sendiri yang pura-pura memahasucikan Allah. Akan tetapi sesungguhnya yang dimahasucikan selama ini adalah hawa nafsu itu sendiri di dalam hati kita. Maka bila kita mencintai sesuatu, contoh, bila memang benar kita menjadi hamba Allah, bila memang benar kita hanya mencintai Allah, maka maha sucikan Allah, kemahkan kesucian Allah atas badan-badan ini. Sucikanlah badan-badan ini dari perilaku-perilaku hawa nafsu kita sendiri. Sucikan bahwa hidup ini Allah. Maka sucilah segala apa-apa yang teraktivitas di dalamnya. Jadi apapun yang digerakkan oleh badan-badan ini selalu suci, karena dilandasi, karena dikuasai, karena dipergerakkan oleh yang maha suci, yakni hayatullah. Jadi inilah kalimat thayyibah itu. Kita menegakkan kesucian Allah, kita menegakkan hayatullah atas singgasana hati yang selama ini dikuasai, dirajai oleh musuh-musuh kita, yakni syaitan yang terkutuk. Siapakah syaitan yang terkutuk itu? Syaitan yang terkutuk itu adalah keberadaan diri kita di hati kita. Siapakah setan yang terkutuk itu? Kemahasucian diri kita di hati kita. Siapakah setan yang terkutuk itu? Kemahabesaran diri kita di hati kita selama ini.
sehingga kesucian Allah, sehingga kebesaran Allah atas seluruh makhluk-makhluknya tergores, terkotori oleh diri kita sendiri. Karena kitalah yang selama ini ngaku-ngaku sebagai sang kholik daripada menjadi makhluk. Maka sucikanlah Tuhanmu di hatimu. Mari kita sucikan bersama Allah. Dengan apa mensucikan Allah? Ya dengan Allah sendiri. Maka pergilah dirimu dari dirimu, maka Allah Maha Suci dari diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apapun kegiatan dan aktivitas-aktivitas keseharian kita, sehingga af'al itu kembali suci sebagai af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.